Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 5 Mei 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dia terhadap kamu, bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu. Aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang red flag banget ya, dan aku lihat tahu kok kamu apa red flagnya karena kamu pun merasakan dari red flagannya si orang ini. Dan walaupun dia red flag, aku lihat di sini dia itu sangat mencintai kamu. Dia memiliki rasa cinta ke kamu. Bahkan aku lihat di sini kalian sempat tuh membuat rencana pernikahan. Cuman memang sampai sekarang belum terrealisasi aja. Atau bisa jadi kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah menikah gitu ya. Atau mungkin kalian yang sudah menikah. Seperti itu ya. Terus itu juga untuk saat ini aku lihat kalian itu sedang pada fokus pada diri masing-masing ya. Kalian lagi fokus dengan diri masing-masing, kamu lagi fokus pada dirimu, dia pun lagi fokus pada diri dia. Kalian sedang fokus pada pencapaian hidupmu, karir, keuangan, dia pun seperti itu. Kemudian di sini dia ini ada faktor anak nih. Oke, bisa ini dia, bisa ini kamu. Kalian situasikan energinya ya, energi bisa terbolak-balik. Jadi kalian situasikan aja yang mana energi kalian. Intinya di sini ada pengaruh anak di sini ya, ada hubungannya dengan anak. Bisa jadi dia memang sudah memiliki anak, atau ini anaknya kamu, atau bisa jadi ini memang kalian mantan suami istri dan ini anak kalian ya, seperti itu. Dan aku lihat juga ada religious factor yang mana dengan adanya dirimu dia jadi lebih spiritual ya, dia lebih dekat dengan Tuhan, lebih memahami tentang keagamaan yang seperti itu. Bahkan aku lihat di sini dia lebih rajin berdoa. Akhir-akhir ini sering keluar religious factor, berarti aku lihat si dia ini akhir-akhir ini tuh sering berdoa, memanjatkan doa ya untuk kamu, untuk hubungan kalian, untuk dirinya, untuk karir, keuangannya, seperti itu. Oke, kalau aku lihat di sini dia itu sedang mendukung finansial untuk seseorang, ya, atau bisa jadi dia ini itu lagi punya tunjangan anak, ya, mungkin dia harus membiayai anaknya, atau bisa jadi juga dia ini punya kayak hutang piutang atau cicilan yang harus dia bayarkan ke seseorang atau ke sesuatu gitu ya. Jadi beban secara keuangan ya. Aku lihat di sini dia memang lagi fokus dengan materi ya, dengan keuangan, karena ada sesuatu yang harus dia bayarkan mungkin setiap bulannya, yaitu kayak misalkan tunjangan anak ya, atau mungkin cicilan atau hutang atau apapun itu. Intinya setiap bulannya dia harus mengeluarkan sejumlah uang yang sama untuk sesuatu gitu, sama atau mungkin lebih, intinya untuk menutupi bulanan yang harus dia bayarkan, bulanan wajib yang harus dia bayarkan gitu ya. Aku lihat ada komitmen. Oke, komitmen. Oke.
Karena di sini di kartu kedua tadi ada romantic feeling ya. Jadi sebenarnya kan dia sayang sama kamu, cinta sama kamu. Berarti aku rasa si dia ini ingin sekali memiliki komitmen dengan kamu. Dia pengen punya hubungan jangka panjang dengan kamu. Dia pengen memiliki suatu ikatan yang kuat dengan kamu, ya. Bahkan aku lihat di sini dia itu tuh ketika saat ini Oke, ada the star berarti menandakan bahwa memang kamu selama ini merasa tidak nyaman ya. Bahkan dia pun sebenarnya juga merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena selama ini hubungan kalian itu menunjukkan hubungan yang tidak berjalan dengan baik. Walaupun mungkin tampak dari luar atau orang-orang berpikir hubungan kalian itu baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak. Tidak, hubungan kalian itu tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena ada suatu masalah tentang komunikasi, sehingga banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian, banyak sekali masalah yang ditekan ya. Ada banyak sekali masalah yang nggak terselesaikan. Tapi walaupun banyak sekali masalah dan akhirnya kalian berpisah di sini ya, aku lihat akan ada suatu situasi dia ingin melepaskan kekhawatiran, kecemasan, ataupun apa ya, sesuatu yang mengganjal hubungan kalian ini ya. Dia ingin melepaskan karena kalau aku lihat ternyata perasaan dia terhadap kamu si mantan ya, atau siapalah kamu sebutannya, mau mantan atau si doi ya, atau siapapun lah, pokoknya intinya ini antara kamu yang menonton dengan orang yang kamu pikirkan. Oke? Ya, jadi si kamu dia ini akan datang lagi ke kamu, ingin memulai kembali hubungan dia bersama kamu ya. Dia akan menyalakan kembali romansa-romansa yang dulu sempat hadir di hati dia bersama kamu ya. Dia ingin kembali menjalani hubungan-hubungan romantis lagi dengan kamu, karena ternyata perasaan itu semakin hari semakin tumbuh, semakin hari semakin nampak dengan jelas gitu. Akhirnya dia semakin rindu kalau misalkan semakin lama semakin jauh darimu gitu. Bahkan aku lihat di sini ada keinginan dari dia untuk memperbaiki atau mengembangkan hubungan secara substansial, dan bahkan aku lihat di sini the star tuh akan membuka jalan untuk kalian dalam penyembuhan rasa sakit hati, menyembuhkan hubungan kalian yang rusak ya. Terus itu menyelesaikan apapun yang belum terselesaikan, masalah yang selama ini ditekan ya, atau kekecewaan, rasa takut atau apapun. Intinya masalah hubungan kalian di masa lalu yang apapun itu bentuknya, di masa depan bisa diselesaikan dan dapat memiliki masa depan yang sukses gitu. Jadi yang penting adalah sinkronitas ini ya. Kalian harus bisa effort, ayo semangat, effort ya, diberikan jalan, coba untuk kamu membuka jalan untuk dia. Kalau sempat kamu kayak aduh males lah, nggak mau lagi bersama dia atau begini-begini, tapi hati kamu kan selama ini terpaut dengan dia, selalu saling saling terhubung ya. Jadi semakin kamu denial pun ya hidupmu juga nggak tenang gitu ya. Ya aku lihat di sini kamu fine aja di sana, tapi hatimu kayak selalu tertuju lagi ke dia karena memang masih ada ikatan yang kuat di antara kalian gitu ya. Jadi aku lihat akan ada potensi membaik nih hubungan kalian, walaupun di sini masih akan terpaut dengan materi ya, materi. Karena kalau aku lihat juga memang si dia ini tuh banyak hal yang sedang dia lakukan dan dia pikirkan untuk masa depan dia bersama kamu. Sedangkan saat ini tuh keadaan dia lagi berjuang ya secara materi. Tapi gini, niat dia adalah sebenarnya hubungan ini mau berkembangnya ke arah mana sih
gitu ya. Sedangkan dia harus menyiapkan untuk perkembangan hubungan ini mau ke arah mana. Misalkan dia pengen hubungan ini ke sebuah pernikahan, maka dari itu yang harus dia persiapkan secara materi adalah mungkin uang untuk biaya menikahnya, terus rumahnya, kendaraannya, ya, kebutuhan primer, tersier, sekundernya, kayak gitu. Ya, makanya di sini aku lihat saat ini tuh dia memikirkan dengan dengan jelas sebenarnya hubungan ini mau dibawa sampai kemana. Terus itu dia harus bisa membuat keputusan keuangan yang penting bersama dengan kamu, gitu ya. Karena cinta itu nggak cuma kesehariannya makan cinta doang kan. Ya, cinta itu juga butuh uang gitu. Apalagi di sini dia harus menentukan apakah dia siap melakukan upaya yang diperlukan untuk membuat hubungan kalian berhasil. Ya, termasuk tentang keuangan ya. Memang mungkin akan sulit untuk menjaga keseimbangan dan hubungan kalian jika memang dia ini terlalu fokus gitu dengan banyak hal gitu ya. Dan aku lihat juga dia harus memutuskan apakah dia siap untuk memberikan ruang dalam keberadaan kalian untuk hubungan kalian ini. Terus juga dia siap untuk mengubah hidup dia untuk mengakomodasi kamu. Terus itu untuk tulus dengan diri sendiri ya. Terus itu juga dia harus bisa melakukan tindakan penyeimbangan di antara kamu dengan dia ya. Jadi sebagian besar waktu dia ini harus memiliki banyak hal ya, harus memiliki banyak hal untuk dipersiapkan ya, mentalnya, keuangannya, kesiapannya, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang dia ini memiliki banyak hal dan bahkan mungkin tidak bisa gitu loh sepenuhnya memikirkan hanya cinta-cinta aja gitu loh. Jadi saat ini dia sedang mencoba untuk menyeimbangkan antara hubungan, pekerjaan, kewajiban keluarga ya. Terus itu aku lihat mungkin ya akhir-akhir ini dia mengalami banyak stres gitu ya, karena dia harus butuh kerja keras banget menyeimbangkan semuanya ya. Harus menghargai hubungan kalian, harus berhati-hati agar tidak mengabaikan kamu, tapi juga harus bekerja, harus juga menyeimbangkan keluarga ya. Banyak hal yang saat ini menjadi pikiran dia. Jadi makanya hubungan kamu dengan dia ini saat ini tuh kayak kayak nggak jelas gitu. Apakah hubungan ini mau dilanjutin atau enggak, itu pun nggak tahu gitu ya. Ya karena dia itu banyak sekali yang harus dia seimbangkan dan banyak yang harus dia sinkronkan gitu, dia perbaiki, dia stabilkan. Sedangkan badan dia cuma satu gitu loh ya. Oke, kamu berdealing dengan seseorang yang memang orangnya tuh pendiam, orangnya pelin-pelan, orangnya canggungan, bahkan orangnya nggak gampang terbuka ya. Jadi kalau misalkan kamu yang belum terbuka duluan sama dia atau belum baik sama dia, maka dia belum akan terbuka dan belum baik sama kamu. Tapi kalau sama kamu mungkin dia orang yang bisa menunjukkan ketidakdewasaan secara emosional loh. Dan dia juga bisa sama kamu itu jujur, maksudnya tuh terbuka gitu ya, terbuka tentang siapa dia, apa yang sedang dia lakukan. Itu kalau sama kamu beda gitu loh, beda dengan orang-orang lainnya atau pasangan-pasangan dia sebelumnya ya. Jadi bahkan ketika saat ini berpisah dengan kamu, dia ini justru malah sedih ya, dia merasa frustasi, dia merasa patah hati sama kamu karena putus cinta dari kamu ya. Jadi pelarian dia sekarang adalah materi. Aku lihat di sini dia mencoba untuk fokus dengan keuangan, materi dia gitu ya, mencoba untuk menstabilkan keuangan dan kehidupan dia. Aku lihat di sini ya. Dia fokus dengan kerja, aku lihat di sini. Terus itu juga karena dia melihat sekarang tuh kamu fokusnya juga ke situ, fokus kamu ke materi, ke keuangan gitu ya. Apalagi mungkin di sini tingkat kesenjangan dari materi kalian juga mungkin berbeda gitu. Mungkin kamu lebih stabil keuangannya, sedangkan dia mungkin dari nol atau gimana. Intinya
kamu adalah support system dia, semangat dia untuk bisa mengejar kesetaraan materi sebanding dengan kamu gitu. Paling tidak seperti itu, karena dia lihat kamu itu orang yang secara materi nggak neko-neko ya, secara keuangan kamu itu berlimpah gitu ya, berlimpah, stabil, nggak punya banyak masalah, enak lah gitu ya. Secara keuangan tuh kamu bagus gitu di mata dia, sehingga dia pun ingin bisa setara secara keuangan dengan kamu. Dan kalau dibilang cinta, of course aku lihat di sini ada cinta yang permanen. Dia cinta banget sama kamu gitu. Cuman memang saat ini ya dia harus menyelesaikan dulu tantangan dia di masa lalu. Dan aku lihat di sini ada pertanda nih, bagus ya, pertanda bahwa dia akan berhasil menaklukkan tantangan dia di masa lalu, tentang keuangannya lah, tentang masa lalunya, tentang mantan-mantan dia yang sebelum kamu lah, atau yang setelah kamu, atau apapun itu tentang masa lalunya. Dia siap untuk menaklukkan tantangan di masa lalu, melakukan perbaikan, meningkatkan koneksi secara bertahap juga dengan kamu ya. Dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang sudah tidak sehat lagi bagi dia. Terus itu juga aku lihat di sini apapun skandal yang pernah dia lakukan ya, kemungkinan skandal itu juga besar gitu. Mungkin dia akan mulai mentolerirnya, mungkin dia akan mulai memperbaikinya, bertanggung jawab seperti itu ya. Intinya di sini dia siap untuk menunjukkan bahwa dia mau keluar dari masa-masa kelamnya, masa-masa kesepiannya tanpa kamu. Dia mau untuk apa ya, menjalani kembali cinta yang memang dia inginkan ya. Dan aku lihat di sini dia siap untuk menerima cinta-cinta yang baru ya bersama kamu ya. Dan aku lihat di sini hasil dari upaya-upaya yang dia lakukan selama ini itu akan membuahkan hasil gitu ya. Semuanya akan siap untuk dia panen gitu ya. Dan akan hubungan kalian akan menunjukkan ke konsisten yang lebih baik. Aku lihat di sini bahkan lebih mudah untuk didekati ya, lebih mudah untuk didekati. Asalkan ya itu tadi, kamu mau ngasih dia peluang, kamu pun mau membuka jalan untuk dia gitu. Kamu mau action. Karena aku lihat juga kan di sini kamu ada ketakutan juga. Ya. Tuh ada Knight of Wands. Ya, dia akan datang walaupun orangnya masih impulsif. Aku lihat di sini, ya. Orangnya masih semena-mena, orangnya masih suka-suka hati dia mau ngapain gitu ya. Tapi dia akan datang gitu. Ya, ada Knight of Wands. Oke, aku rasa cukup ya. Ternyata panjang juga nih aku cerita. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Aquarius. Oke, itu aja. Untuk alfabetnya, oh ya, kedua-belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini ya, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu pembacaan ini ya memang untuk kalian. So berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, kira-kira kapan sih dia akan datang? Di saat musim panas ya, di saat musim panas, kemudian bisa jadi bulan depan ya. Atau bahkan paling lama itu Juli Agustus gitu ya, Juli Agustus di bulan-bulan Leo seperti itu. Jadi kalau aku rasa itu aja ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.